Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pukul 15 WITA. Saya Muhammad Ridha Ansori sebagai penyidik pada kantor Poltekkes Banjarmasin tersebut di atas berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik /7/10/2016 tanggal 25 Oktober 2024 telah melakukan pemeriksaan seseorang tersangka yang belum saya kenal, mengaku bernama Dinda Nurul Priyanti, lahir di Banjarbaru pada tanggal 15 November 2001, agama, Islam, pekerjaan, karyawan swasta, alamat tempat tinggal. Jalan Dekora, Banjarbaru. Ia didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pencemaran air sungai di Desa Awang sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 sehubungan dengan laporan kejadian nomor LK-21/9/2016 tanggal 25 Agustus 2024. Atas pernyataan penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat Ismail Rohani? Alhamdulillah sehat. Apakah saudara pada hari ini akan diperiksa sebagai tersangka dalam pemeriksaan pencemaran sungai di Desa Awang pada tanggal 24 Oktober 2024? Apakah saudara bersedia? Ya, bersedia. Apakah saudara telah menunjuk atau memiliki penasihat hukum untuk menampingi saudara dalam pemeriksaan ini? Ya, saya punya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Renata Adimandia. Di sini saya sebagai penasihat hukum dari saudari Dinda Nurul Priyanti. Apakah saudara pernah dihukum dalam pekerja pidana? Sebelumnya belum pernah. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyidik. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rizky Rina Salvano selaku penyidik 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan ke selanjutnya. Dimohon untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apakah Ibu pernah memiliki izin resmi untuk melakukan aktivitas pengangkutan oli dari Sungai Awang tersebut, Ibu? Saya tidak memiliki izin resmi. Kami itu hanya melakukan pengangkutan itu hanya berdasarkan kebutuhan mendesak, dan karena hal tersebut kami tidak memiliki waktu untuk mengurus perizinan. Baik, dari keterangan yang Ibu berikan, Ibu kan tadi memberikan keterangan bahwa terkendala dari pengurusan surat perizinan itu ya Bu ya. Lalu apa alasan Ibu melakukan pengangkutan oli tersebut Bu tanpa izin? Permintaan untuk pengangkutan oli itu sendiri cukup tinggi dan kami diminta untuk bergerak cepat. Kemudian kami merasa bahwa prosedur perizinan itu bisa kami lakukan setelahnya. Oke, baik. Siapa nih Bu yang merekomendasikan untuk melakukan pengangkutan di jalur sungai ini, Bu? Saya punya seorang rekan bisnis yang punya pengalaman di bidang ini, dan beliau menyarankan bahwa jalur sungai adalah jalur yang tercepat. Selain itu, infrastruktur jalur darat kami juga kurang memadai, jadi sehingga kami memilih jalur laut. Baik, izin konfirmasi Ibu, berarti dari sudut pandang Ibu bahwa jalur sungai ini merupakan jalur efektif untuk pengangkutan oli tersebut ya Bu ya. Lalu apakah Ibu mengetahui nih Bu dampak dari lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas ini terhadap sungai dan masyarakat dari sekitar sungai tersebut? Sebelumnya saya tidak menyadari adanya dampak besar pada saat itu. Saya hanya fokus pada pengangkutan dan memastikan operasi berjalan lancar, tetapi saya tidak bermaksud sebenarnya untuk merusak lingkungan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya sebagai penyidik 3 yaitu Ginanda Ramadan. Diharapkan Ibu untuk menjawab dengan sebenar-benarnya. Apakah Anda menyadari bahwa aktivitas pengangkutan oli ini telah mencemari air sungai? Saya itu baru sadar setelah adanya protes dan keluhan dari warga sekitar sini. Lalu, apa ada tindakan yang sudah Anda lakukan untuk mencegah atau mengurangi dampak pencemaran air sungai akibat operasi Anda tersebut? Nah, setelah mendengar keluhan dari masyarakat sini, kami mencoba menggunakan wadah yang lebih aman dan memastikan tidak ada kebocoran selama pengangkutan. Kami juga memulai mencari alternatif jalur yang lebih ramah lingkungan dan pastinya tidak akan merugikan masyarakat sekitar sungai. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah mendapatkan peringatan atau teguran dari pihak berwenang terkait dampak pencemaran sungai ini? Ya, kami telah menerima teguran itu beberapa kali, tetapi saat itu kami masih berusaha menyesuaikan operasi kami sesuai dengan regulasi yang berlaku. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan.
Apakah ada upaya dari pihak Anda untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi? Kami sedang merencanakan untuk bekerja sama dengan pihak terkait guna melakukan pembalian sungai dan penanaman kembali vegetasi di sekitar area yang terdampak. Kami ingin bertanggung jawab atas kerusakan yang telah kami perbuat. Acara pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali pada yang diperiksa, dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang diberikan. Untuk menguatkan keterangannya, yang diperiksa membutuhkan tanda tangannya di bawah ini. Mungkin itu saja.